Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak akan menyusun kelompok untuk persiapan nanti kegiatan P5 PPRA. Jadi kalian nanti ada tugas di lapangan ya. Mungkin ini menjadi kelas saja untuk dikondisikan dulu. Kelompok pertama sesuai apa namanya sesuai urutannya saja ya. Kelompok pertama itu mulai dari sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti tugasnya apa Pak? Kita akan di sini terkait P5 itu tentang gaya hidup berkelanjutan ya, temanya. Tentang sampah. Kita akan bagaimana pengolahan sampah. Sampah itu agar bisa digunakan menjadi sesuatu yang berguna gitu ya. Misalkan sampahnya kan sampah itu ada berapa kategori sampah? 2 ya. 1 organik, 2 anorganik ya. Kalau organik kan itu langsung bisa didaur ulang dengan sendirinya. Misalkan dibuat apa kalau misalkan organik? Daun. Seperti daun itu bisa di apa namanya? Dipupuk, buat pupuk itu namanya apa pupuk itu? Kompos ya. Itu kan organik itu seperti daun gitu kan, dari alam itu bisa dibuat kompos dan sebagainya. Kalau anorganik sampah plastik itu bisa dibuat apa kalau sampah plastik? Daur ulang ya. Misalkan jadi kerajinan tangan itu merupakan berbagai bentuk sampah yang bisa diolah di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin nanti ada yang presentasi ke depan terkait hal tersebut. Tapi Bapak akan lanjutkan temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampah barokah, artinya sampah itu bisa bermanfaat bagi kehidupan. Bahkan bisa dibuat untuk daya jual tinggi ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu kan ada beberapa YouTuber yang memang menggunakan sampah itu untuk ada nilainya gitu, ada nilai jualnya gitu ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Proyek programnya mengolah sampah menjadi berkah ya. Dimensinya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Elemennya ada akhlak kepada alam ya. Di rumah kalian ada hutan? Ada. Dekat rumah ada hutan? Misalkan di apa namanya di pinggir rumah itu atau halaman itu ada kebun ya. Kebunnya digunakan untuk apa? Tanamannya kalau misalkan seperti tanaman hias, kalau sudah jadi tanamannya diapakan? Apakah untuk pajangan? Bisa dijual ya? Ada yang melakukan tanaman itu yang pernah viral apa namanya? Bukan eceng gondok ya, yang viral itu yang harga janda bolong ya. Janda bolong itu kan mahal ya. Dia kan sedikit nyeleneh namanya, tapi ya itu harganya memang mahal di pasaran ya. Memahami keterhubungan ekosistem bumi ya, sumber elemennya itu. Jadi memahami bagaimana bumi itu kan memiliki lapisan ozon. Tahu ozon? Nah seperti itu. Kalau mau lebih detail mungkin kita nanya ke guru IPS atau ke guru geografis ya. Di lapisan ozon itu akan apa namanya? Akan rusak dengan apa? Rusaknya itu dengan banyaknya sampah yang berserakan, dengan adanya apa namanya? Rumah yang terbuat dari kaca, itu berpengaruh terhadap lapisan ozon. Sehingga kalau misalkan tidak adanya lapisan ozon itu, bumi kita itu akan cepat hancur ya. Siapanya zaman jadi meteor itu tidak akan tersaring. Jadi fungsinya ozon itu adalah untuk menyaring berbagai meteor ataupun apapun yang menabrak bumi gitu ya. Paham? Ini dari sampah ke bumi ke masyarakat. Akhir pastinya itu memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan bumi ini dengan baik ya. Sebagai kaum cendekiawan ya, kalian itu kan harus bisa untuk melakukan itu. Dimensi yang kedua adalah kreatif. Nah, ini kan kembali lagi ke sampah. Karena sampah itu kan ada sampah yang non organik
tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang sampah barokah. Jadi sampah barokah adalah konsep memanfaatkan sampah untuk menghasilkan manfaat atau keberkahan baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial. Jadi sampah barokah itu contoh penanamannya ada 6. Pertama, sedekah sampah. Sampah seperti botol plastik, kardus, atau kaleng dikumpulkan dan dijual, lalu hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial seperti membantu fakir miskin, membantu masjid, atau menyanggupi anak yatim. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Sampah dapur seperti sisa makanan atau kulit buah diolah menjadi pupuk kompos untuk menimbulkan tanaman. Ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi. Bank sampah. Warga menyetorkan sampah anorganik seperti plastik atau kertas ke bank sampah. Sampah ini kemudian dijual dan hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan warga atau kegiatan sosial. Yang keempat, kerajinan dari sampah. Sampah anorganik seperti botol, plastik, atau kertas bekas diubah menjadi barang kerajinan seperti tas, dompet, atau hiasan rumah yang memiliki nilai jual. 5. Pembangkit biogas dari sampah organik. Sampah organik diolah menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memasak atau penerangan. 6. Edukasi dan dakwah melalui sampah. Menggunakan pengelolaan sampah sebagai sarana edukasi untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dalam perspektif agama seperti mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Untuk jenis-jenis sampah, sampah dibagi menjadi 4. 1. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang mudah terurai secara alami, contohnya sisa makanan, daun kering, kulit buah, sayuran. Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai secara alami. Ada yang tahu contoh sampah anorganik? Ada yang tahu nggak contoh sampah anorganik? Tahu kan? Ya, seperti plastik, apa lagi? Botol, ya. Yang kalian katakan itu benar. Contohnya itu ada plastik, kaca, logam, dan kertas. Berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian, sampah medis. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, contohnya sisa makanan, plastik bungkus, botol minuman. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri, contohnya limbah kimia, logam bekas, oli. Sampah pertanian, sampah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian, contohnya jerami, kulit padi, batang tanaman. Sampah medis, sampah yang berasal dari fasilitas kesehatan, contoh jarum suntik bekas, botol obat perban. Berdasarkan bentuknya, sampah padat, sampah cair, sampah gas. Sampah padat, sampah yang berbentuk padat dan tidak mudah berubah bentuk seperti plastik, kertas, dan logam. Sampah cair, sampah yang berbentuk cair dan biasanya berasal dari limbah rumah tangga atau industri. Contoh air cucian, limbah pabrik. Sampah gas, sampah berupa gas yang biasa dihasilkan dari proses pembakaran. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik. Berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, sampah berbahaya, B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, contohnya limbah kimia, baterai bekas, pestisida. Sampah tidak berbahaya, sampah yang tidak mengandung zat berbahaya, contohnya daun kering, kardus, botol, dan plastik. Bisa dipahami? Terima kasih sudah mau menyimak penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu merupakan presentasi dari salah satu wakil kelompok ya terkait sampah atau sampah barokah. Mudah-mudahan akan memberikan gambaran bagaimana nanti
ketika kalian di lapangan itu harus seperti apa dan apa yang dilakukan ya. Selamat bertemu di lapangan ya. Nanti dijadwalkan mudah-mudahan secepatnya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya selama ini ya, terutama pada kegiatan kelima ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.